Mahes. Butuh pengingat. Karena mereka nggak ingat. Nah, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Kita nih sehari-hari udah banyak tentang dunia. Perlu yang namanya siraman rohani pada diri kita. Apa nih? Kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana caranya agar kita makin cinta pada Rasul? Ya ini dalam kitab Maulid kita baca sejarahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kisahnya beliau. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan cinta kepada Fulan ibn Fulan, tapi dia nggak penasaran kepada orang yang dia cintai? Iya dong. Kita cinta sama seseorang pasti penasaran sama dia. Siapa keluarganya dia? Apa yang dilakuin dia setiap harinya? Baik gak perangainya dia? Apa yang dia lakukan? Bagaimana budi pekerti dia dalam bermasyarakat, sama tetangga dia, atau seterusnya. Nah, jikalau kita betul-betul cinta sama Rasulullah, harusnya kita makin penasaran sama Rasulullah. Tiap hari lihat sejarahnya beliau. Minimal ada satu yang nempel pada diri kita tentang kisahnya beliau. Itu membuktikan benar kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kelahiran beliau ini luar biasa. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan basyarun la kal basyar. Manusia berbeda dengan manusia yang lain. Gimana maksudnya? Nabi sama dengan kita manusia, iya. Ada kalanya beliau capek, beliau istirahat. Ada kalanya beliau dalam bergaul, dia bergaul. Ada kalanya beliau makan sama dengan kita juga makan. Tapi ada nilai-nilai khususiyah, nilai-nilai khusus yang ada pada beliau gak ada pada kita. Contoh pada lahir beliau, ini baru lahirnya. Ketika lahir, Ibunda Siti Aminah gak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad. Ketika lahir dalam keadaan bersujud menghadap kiblat. Apakah ada manusia di zaman sekarang begini? Lahirnya sama dengan Rasulullah? Gak ada. Khusus pada untuk Rasulullah. Ketika lahir memunculkan cahaya yang luar biasa dari wajah beliau, dikatakan itu menembus sampai kepada negeri Syam. Bayangkan Mekah, beliau lahir di Mekah. Tapi cahaya dari wajahnya beliau bisa menembus sampai kepada negeri Syam. Bayangin, coba lihat di Google Map. Dekat gak Mekah sama Syam? Dekat gak? Gak dekat. Kalau kita bisa lahir begitu, bisa aja coba pakai senter. Iya, tapi juga senter kan gak jauh, cuma sedekat ini aja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke wilayah lain tuh cahayanya. Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada negeri Syam. Ini baru lahirnya teman-teman. Jadi masih banyak hal-hal yang belum kita tahu. Apalagi saya juga banyak yang saya belum tahu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita Rasulullah, maka kita umat Nabi sudah sepantasnya, sudah dianjurkan sekali bagi kita untuk setiap harinya kita mengulik ataupun juga melihat kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menelaah kembali, naruh sesuatu tentang Rasulullah dalam hati kita. Contoh dari beliau dalam ayat Al-Quran, Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apabila kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Bonusnya apa teman-teman? Bonusnya banyak. Yuhibbukumullah, Allah cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dalam ayat Al-Quran. Maksudnya bagaimana mengikuti Rasulullah? Ittiba'i sunnati Rasulillah, ikuti sunnah-sunnahnya beliau, akhlaknya beliau, ayo tanamin dalam diri kita. Tapi kan beda zaman, nggak jadi masalah. Akhlaknya Rasulullah ini luar biasa, bisa kepada semuanya. Bisa kok kita tanamin di zaman sekarang. Contoh paling mudah akhlak Rasulullah apa? Paling mudahnya deh, sekarang bisa kita lakuin sekarang. Senyum pada teman-teman kita. Termasuk akhlak bukan? Akhlak berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Sama teman-teman berkata-kata yang baik, bercanda yang hak, bukan bercanda yang batil. Bercanda dengan yang baik. Jangan bikin sakitin hati temannya. Itu salah satu juga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suka bercanda teman-teman. Tapi Nabi bercanda yang hak, bukan yang batil. Bercandanya beliau itu bisa dibilang kalau bahasa mulutnya sehat. Kalau kita kan kadang-kadang enggak. Bercanda, kata-kata kasar keluar, kebun binatang keluar semua, teman. Oh, Masya Allah. Ada ini, ada itu, dan seterusnya keluar semua.
Anak-anak sekarang juga begitu kan, anak-anak kecil bahkan sekarang gen alpha tahu? Gue yang lagi sigma nih gen alpha ini, bukan gen Z ya tuh. Ada juga yang ngomong kata-kata toksik, kasar. Yang ngomongnya bukan seumuran dia aja, ngomong yang lebih tua begitu. Nah ini kan jauh dari akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tanamin dalam diri kita. Minimal tadi itu senyum sama teman-teman kita, berbagi kebahagiaan. Senyum sama teman-teman, bicara yang baik dengan teman-teman, bercanda juga bercanda yang baik sama teman-teman. Salah satu akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, maju ke depan. Ada hadiahnya nanti. Tekniknya mana? Hadiah